Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda dalam tugas ketiga, deskripsi contoh struktur data pemrograman Java. Ini source code back data karyawan ya. Data karyawan ini coba kita jalankan. Jika berhasil, ini nanti kita akan deskripsikan satu persatu ya. Baik, kita coba jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, keluar data karyawan ya, tulisan di bawah ini dalam run kita keluar data karyawan, kita masukkan nama karyawan Andi misalnya ya. Alamat Jepara, usia 23 tahun, gaji 10 juta misalnya, berhasil, kita bid sukses. Baik, kita lanjutkan dengan deskripsi dari masing-masing ini ya. Struktur dasar pemrograman Java dibagi menjadi 4 bagian, yaitu deklarasi package, import library, bagian class, method main ya. Nah, ini contohnya. Package com.petani kode program ya .2. Ini saya ambil dari referensi petani kode ya kawan-kawan. Nah, contohnya dalam pemrograman ini, dalam data karyawan ini ada package petani kode pertemuan 2 ya. Ini package ya. Yang namanya package ini. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, import java.io.file .2 ya. Import ini namanya import Java, bagian kedua dari struktur dasar pemrograman Java, import Java. Bisa juga dengan ini di sini io file ya. Ini yang untuk data karyawan ini Java, import Java util scanner ya. Sama saja ini ya, beda bahasanya. Kemudian bagian kelas ya, kelas program ya. Ini yang dicontoh, ini kelas program. Ini bagian ketiga, kelas program harus dengan kurung kurawal buka. Kita enter, nanti kurung kurawal penutupnya ada muncul sendiri. Dalam NetBeans juga ada, lebih lengkap lagi dengan Intel IC ya. Ini bagian kelas ya. Kemudian kelas ya, public class ya. Ini kelasnya program, ini public, ini kelasnya data karyawan ya, public class data karyawan. Kemudian yang ke bagian yang keempat, method main ya, public state void main ya. Ini metodenya main ya, dalam kurungnya string args kurung kotak ya. Kurung kurawal lagi enter, nanti ada system out print ln hello world ya. Ini namanya cetak ya, yang ini subnya dari method main ya. Kalau yang di sampel ini, yang di data karyawan ini, public static void main string args ya. Args ya, enter, kirim kurung kurawal enter ya. Ini deklarasi variabel dalamnya ya. String nama, koma, alamat ya. String ini karakter, untuk karakter ya, deklarasi untuk karakter ya. Kalau integer int ini deklarasi untuk angka dan angka. Ada, jangan lupa deklarasi variabel dilengkapi dengan titik koma ini ya, titik koma di akhir, ditutup ya. Kemudian
ini sistem out println ini untuk mencetak apa yang kita akan tulis ya. Shout, kita ketik shout, nanti akan keluar sistem titik out titik print and hello world. Kalau di sini buat scanner baru ya, keyboard. Nah ini sistem print sama aja ya, sama dengan ini kita penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan satu persatu. Deklarasi package. Package merupakan sebuah folder yang berisi sekumpulan program Java. Deklarasi package biasanya dilakukan saat membuat program atau aplikasi besar. Contoh deklarasi package adalah package com.petani kode.program titik tutupnya. Biasanya nama package mengikuti nama domain dari sebuah vendor yang mengeluarkan program tersebut. Pada contoh di atas, com.petani kode adalah nama domain dari petani kode. Aturannya, nama domain dibalik lalu diikuti nama programnya. Bagaimana kalau kita tidak mendeklarasikan package? Boleh-boleh saja, programnya akan tetap bisa jalan, tapi nanti saat produksi, misalnya saat membuat aplikasi Android, kita wajib mendeklarasikan package. Terus bagian import ya, bagian import. Import ini, pada bagian ini kita melakukan import library yang dibutuhkan pada program. Library merupakan sekumpulan kelas dan fungsi yang bisa kita gunakan dalam membuat program. Contoh import library: import java util.scanner titik penutupnya. Pada contoh tersebut kita mengimport kelas scanner dari package java util ya. Nah, ini sama ya. Kemudian bagian kelas. Java merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma OOP, Object Oriented Programming ya. Setiap program harus dibungkus di dalam kelas agar nanti bisa dibuat menjadi objek. Kalau kamu belum paham apa itu oke, cukup pahami kelas sebagai deklarasi nama program ya. Kelas nama program ya. Nama programnya apa? Ini public class, ini nama programnya data karyawan gitu ya. Public static void main ini ya subnya ya, untuk mainnya ya. Shout ya, ini hello print untuk print ya, untuk cetak ya. Ini adalah block class ya. Nama block class itu terdiri dari semua ini, ada kelas, ada main, ada mainnya. Block class dibuka dengan tanda kurung kurawal ya, kurung kurawal, kemudian ditutup diakhiri dengan kurung kurawal. Di dalam block class kita dapat mengisinya dengan metode atau fungsi-fungsi dan juga variabel. Pada contoh di atas terdapat metode main ya, metode main. Method main dibuka dengan kurung kurawal atau fungsi main merupakan blok program yang akan dieksekusi pertama kali. Ini adalah entry point dari program. Method main wajib kita buat ya. Kalau tidak maka programnya tidak akan bisa dieksekusi. Contoh method main ya seperti ini. Public static void main ya, dalam kurung string string ya, args kurung kotak, ini wajib ini stylenya seperti ini. Untuk kurung kurawal ini untuk print, untuk cetak apa yang kita ingin tunjukkan pada pemrograman. Penulisannya harus seperti ini ya, persis seperti ini. Huruf besar kecilnya harus seperti ini. Metode main memiliki parameter args kurung kotak. Parameter ini nanti akan menyimpan sebuah nilai dari argumen di command line ya. Silakan nanti kita bisa mempelajarinya lebih lanjut.
Lalu di dalam metode main terdapat statement atau fungsi short, ini untuk cetak ya, cetak print. Bagian untuk menampilkan teks ke layar monitor. Statement dan ekspresi pada Java. Statement dan ekspresi adalah bagian terkecil dari pemrograman. Setiap statement dan ekspresi di Java harus diakhiri dengan titik koma. Statement dan ekspresi titik koma ya, jangan lupa ini titik koma. Nah, ini titik koma, titik koma, titik koma, titik koma ya. Statement dan ekspresi titik koma. Pada contoh di atas kita menyuruh komputer untuk menampilkan teks ya, print ini untuk menampilkan teks hello world, apa kabar. Lalu kita menyuruhnya untuk menghitung yang di bawah ini var x sama dengan 3, var y sama dengan 8, var z sama dengan x plus y sama dengan 11 gitu ya ekspresinya lagi. Program blok Java. Blok program merupakan kumpulan dari statement dan ekspresi yang dibungkus menjadi satu. Blok program selalu dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Ini yang blok program. Blok program ya. Ini blok program main. Ini blok program main. Ini blok program if ya. Nah, coba saya perbesar. Ya, ini blok program main dibuka dengan kurung kurawal. Ini ya kurung kurawalnya. Ya. Nah, ini ditutup dengan tutupnya ini. Berikutnya ini blok program if ya. If true kurung kurawal ya, langsung. Yang berikutnya blok program for ya. For dalam kurung integer 1 demikian terus seterusnya kurung kurawal ya. Intinya jika kamu menemukan kurung kurawal maka itu adalah sebuah blok program ya, blok program diingat. Blok program terdapat juga berisi blok program yang lain nested ya, ini namanya nested. Ini blok program ini terisi blok program yang lain atau nested. Pada contoh di atas blok program main berisi blok program if dan for ya. Oke. Sekarang penulisan komentar pada Java. Komentar merupakan bagian program yang tidak akan dieksekusi oleh komputer. Memberi keterangan pada kode program, menonaktifkan fungsi tertentu, membuat dokumentasi dan lain-lain. Garis miring ini untuk satu barisnya, satu garis komentar ya. Satu garis komentar ya. Oke. Garis miring bintang ya, garis miring bintang ini untuk komentar lebih dari satu baris ya. Contohnya ini ya, garis miring import scanner ke program ya. Ini mengimpor scanner ke program ya. Komentar namanya lebih dari satu ya, kita belum buat ya, nanti misalnya ini kita buat aja bintang, bintang mana bintang, nah gini ya, ini tetap nanti sama, tidak dieksekusi ini ya. Bisa komentar bisa satu baris ini garis miring 2, perhatikan miringnya, garis miringnya jangan kebalik ya. Kalau lebih dari satu baris garis miring bintang, nanti ini tutupnya akan muncul secara otomatis. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Penulisan string dan karakter. String merupakan kumpulan dari karakter ya, kita sering mengenali dengan tag. Contoh string adalah hello world ya. Untuk string ya,
Untuk string ini harus dalam kurungnya ini ada titik koma 2 ya. Ini untuk Java, ini tidak bisa ditukar-tukari. Aturan penulisan string pada Java harus diapit dengan tanda petik ganda ya. Tanda petik ganda seperti contoh di atas ya. Apabila diapit dengan tanda petik tunggal maka akan menjadi sebuah karakter. Nah, sheet ini karakter ini ya. String ini karakter. Tanda petik koma 2 akan membuat string, dengan titik petik tunggal membuat karakter ya. Ini nama, ini gaji. Oke ya, gitu ya. Oke, berikutnya case sensitif ya. Java bersifat case sensitif, artinya huruf besar atau kapital dan huruf kecil dibedakan. String S-nya besar, nama N kecil. Nah, ini S besar N kecil ini harus ditulis seperti ini, tidak boleh dibalik ya. Shout system out print ya. Sistem ini S-nya juga besar ya. Seperti ini harus kita tulis sama persis. 3 variabel tersebut merupakan 3 variabel yang berbeda meskipun sama-sama bernama nama. Banyak pemula yang sering salah pada hal ini karena tidak bisa membedakan mana variabel yang menggunakan huruf besar dan mana yang menggunakan huruf kecil. Apabila kita membuat variabel seperti ini, string jenis kelamin laki-laki, maka kita harus memanggilnya seperti ini. System out println jenis kelamin ya. Ini yang di dalam kurung ini harus persis dengan ini jenis kelamin. Bukan seperti ini jenis kelamin, ini tidak keluar nanti ya. Perhatikan huruf K besar ya. Baik. Gaya penulisan case. Gaya penulisan case atau case style yang digunakan oleh Java adalah camel case, Pascal case, dan all upper ya. Gaya penulisan camel case digunakan pada variabel, nama objek, dan nama metodenya. String nama saya Dian ya. Lalu untuk Pascal case digunakan penulisan nama kelas ya. Kelas hello world ya. Ini camel onta ya. Logika onta. Huruf kecil ini punduknya ya. Berikut, perhatikan nama kelasnya, kita menggunakan huruf kapital di awal dan huruf kapital pada huruf B. Kapital H-nya huruf awal dan huruf B-nya untuk menyelesaikan dua suku kata. Sedangkan camel case huruf depannya menggunakan huruf kecil awalan suku katanya. Berikut hurufnya ya, ini ya. Ini camel case nya, belajar ini B kecil, ini J besar. Untuk Pascal case B besar, J besar. Lalu penulisan all upper semuanya kapital digunakan pada pembuatan nama konstanta ya. Contohnya public final string, nah ini db underscore name petani kode ya. Demikian ya, ini referensi yang saya ambil dari petanikode.com /Java sintaknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.